Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kenakan kain ihram ketika meninggal dunia. Jasad laki ini senantiasa sholat di alam kubur. Alam barzah atau kubur merupakan sebuah tempat di mana jiwa-jiwa yang telah mati menjalani masa penantian. Alam itu merupakan alam ketiga yang dilalui manusia setelah alam rahim, kandungan dan alam barzah. Di tempat itu, mereka yang telah mati menanti tibanya hari kiamat, di mana pada masa itu setiap manusia akan dibangkitkan kembali. Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan segala lelaku yang pernah diperbuatnya semasa hayat. Dengan kata lain, alam barzah adalah alam orang-orang yang sudah tak bernyawa atau meninggal. Sementara orang yang sudah meninggal sudah pasti tidak akan melakukan suatu apapun di sana, termasuk sholat puasa, mengaji, dan sebagainya. Benarkah demikian? Hakikatnya tidak. Sebagaimana sabdanya Nabi, bahwa ternyata orang-orang saleh dan termasuk para nabi tetap bisa menjalankan sholat, mengaji, dan sebagainya, tak kala mereka berada di alam kubur. Para nabi adalah kuburan mereka, sedang mereka melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis lain yang mempertegaskan akan hal ini adalah tak kala peristiwa Isra Rasulullah ke Baitul Maqdis, Palestina. Pada masa itu ditampakkan kepadanya Nabi Musa yang sedang sholat di kuburnya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku melewati Nabi Musa sedang sholat. Pada malam aku isrokan di sisi tumpukan kerikil merah, sedang beliau berdiri melaksanakan sholat di alam kuburnya." Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Al-Hafiz As-Subadi berkata, para nabi adalah hidup di sisi Rob mereka, seperti kehidupan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang di sisi Rob mereka. Kehidupan mereka tidaklah sama dengan kehidupan orang-orang nanti di akhirat. Bahkan kehidupan mereka adalah warna lain, sebagaimana telah datang dalam sebagian hadis, bahwa kehidupan syuhada, Allah jadikan ruh mereka dalam rongga tubuh burung-burung hijau yang bebas di alam surga, dan ia menunjukkan lentera-lentera yang tergantung di bawah arsy. Jadi mereka hidup di sisi Rob. Mereka menurut tinjauan ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan, sedang jasad mereka tetap di kuburan mereka. Perkara-perkara ini lebih besar dibanding akal pikiran manusia. Sedangkan beriman kepada perkara-perkara ini adalah wajib. Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Surat Al-Imran ayat 169. Lalu bagaimanakah kehidupan mereka di sana? Kehidupan mereka jauh berbeda dengan kita yang di alam dunia. Dalam kuburannya, mereka memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang dimana dilimpahkan Allah, sebagaimana amal perbuatan mereka semasa hidup. Mereka merupakan orang-orang yang dikaruniai segala kegembiraan di sisi Robnya. Sebagaimana ia berfirman, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang di hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih santai.
Surat Al-Imran ayat 170. Ada suatu kisah nyata yang memperjelas dasar teologi tersebut, yakni dialami oleh seorang saleh bernama Buya Jamur. Begini kiranya, tak kala kuburannya digali kembali disebabkan amanat almarhum yang belum ditunaikan, yaitu mengenakan kain ihram ketika jasadnya dikubur. Ternyata jasad Buya dalam kondisi sedang sholat. Adakah ini kebetulan semata? Tentu tidak. Pasti ada suatu aktivitas zahir yang sedang diperbuat oleh si mayit dalam kuburnya tersebut. Namun, memang tak terlihat nyata oleh indera manusia yang masih hidup. Karena kejadian ini di luar jangkauan nalar dan logika manusia. Dalam kisah lain, ada juga tak kalah ditemukan kondisi si mayit sedang membaca Al-Quran di dalam kuburnya. Mengenai kisah Buya Jamur, barangkali ada suatu pertanyaan di relung hati pendengar. Bagaimana bisa Buya Jamur bisa mendapatkan kemuliaan tersebut? Ternyata setelah ditelisik, itu terkait dengan keinginan Buya Jamur sendiri. Tak kala dirinya masih hidup, konon ia pernah mengungkapkan keinginan hatinya kepada muridnya. Jikalau ia mau telah menjemputnya, ia tetap ingin melaksanakan sholat di alam kubur. Aku ingin nanti setelah mati, di alam kubur aku tetap dapat mendirikan sholat, cerita Buya kepada murid-muridnya yang sedang antusias mengikuti ilmu yang diajarkannya. Jelasnya, tidak semua kehendak bisa dikabulkan oleh Allah, terkecuali hanyalah orang-orang yang tertentu saja. Sebagaimana Buya, beliau meninggal setelah mengimami sholat subuh dan meninggal di salah satu hari yang istimewa, yakni hari Jumat. Demikian suatu kisah yang menakjubkan. Ada aktivitas zahir yang dilakukan oleh orang-orang saleh dan para nabi di alam kuburnya. Namun jelasnya, bagaimanakah mereka melakukan hal itu? Hakikatnya hanya Allah saja yang tahu. Suatu hal yang kita pahami, bahwa tidaklah semua aktivitas-aktivitas mereka di alam kubur itu secara gamblang Allah tunjukkan kepada kita yang masih hidup. Dalam hal ini, tidak semua orang-orang saleh dan para nabi yang jika digali kuburnya kita temukan sedang dalam keadaan sholat atau membaca Al-Quran. Sebagaimana kisah di atas, bisa saja mereka tetap dalam keadaan semula, di mana posisi tubuh terbaring, miring atau lurus. Namun jelasnya tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa Allah tetap menunjukkan karunia dan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang saleh dan berbuat kebajikan semasa hidupnya di dunia dengan cara memuliakan jasad-jasad mereka. Telah banyak sekali ditemukan jasad para orang saleh yang masih tetap terjaga, tidak hancur, meskipun telah dikebumikan selama bertahun-tahun. Wallahu a'lam bishawab.